Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa ba'da. Sobat pelatihan yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang asesmen pembelajaran pada kurikulum Merdeka. Ada 3 hal yang akan kita pelajari bersama pada sesi kali ini. Yang pertama terkait dengan prinsip asesmen pembelajaran. Yang kedua, kita akan belajar bagaimana mengolah hasil asesmen tersebut. Dan yang ketiga, bagaimana melaporkan hasil asesmen ini menjadi laporan hasil belajar peserta didik. Sobat pelatihan yang dirahmati Allah, ada 2 jenis asesmen yang digunakan dalam kurikulum Merdeka ini. Yang pertama adalah asesmen formatif dan asesmen sumatif. Asesmen formatif seperti tadi sudah dijelaskan bahwa ini menjadi titik tekan dalam kurikulum Merdeka karena di dalamnya ada 2 hal yang penting, yakni asesmen awal dan asesmen pada proses pembelajaran. Asesmen awal ini menjadi titik awal bagaimana nanti guru mendesain pembelajaran. Nah, kita kenal dengan namanya asesmen awal atau asesmen diagnostik. Nah, ini yang sekaligus menjadi penciri kurikulum Merdeka. Kalau sebelum-sebelumnya kita tidak konsentrasi bahwa desain pembelajaran itu banyak didasarkan kepada hal-hal yang selain kepada keberagaman, kemampuan anak, profil atau gaya belajar dan sebagainya. Tapi di kurikulum Merdeka ini penting sekali guru akan melakukan perencanaan pembelajaran ini diawali dari hasil asesmen awal ini atau asesmen diagnostik. Nah, bagaimana nanti asesmen awal ini dijadikan dasar karena di dalamnya mengandung beberapa hal yang menentukan terkait dengan pembelajaran. Yang kedua, yakni asesmen formatif ini ada berbasis proses. Bagaimana setiap proses pembelajaran, guru akan melakukan pembelajaran dan setelah pembelajaran akan dilihat tentang capaiannya. Apakah apa yang dilakukan dalam pembelajaran ini bisa mencapai materi-materi yang diajarkan atau belum mencapainya. Maka ini sangat kental sekali, setiap pembelajaran, setiap materi yang dilakukan itu harus melihat tentang apakah ini anak didik, karena fungsi formatif ini adalah untuk melihat tentang setiap materi detail pada capaian-capaian ditetapkan dalam proses pembelajaran ini bisa dipastikan bahwa anak akan menguasai tentang materi yang dipelajari. Nah, yang kedua adalah asesmen sumatif. Asesmen sumatif ini adalah untuk fungsinya adalah melakukan penilaian untuk menentukan apakah peserta didik ini layak untuk mengikuti capaian pembelajaran atau materi-materi yang selanjutnya. Nah, ini dua-duanya tidak bisa dipisah-pisahkan, tetapi guru lebih banyak untuk melakukan penilaian pada awal, terutama selanjutnya adalah proses pembelajaran. Setiap materi yang diajarkan harus memastikan apakah anak sudah menguasai atau betul dengan penilaian formatif ini. Nah, sehingga disebut penilaian sumatif ini adalah hanya beberapa kali saja karena nanti akan ditentukan pada tahapan-tahapan tertentu kaitannya dengan misalnya pada akhir CP atau kemudian semester atau pada akhir tahun. Maka banyakkan guru akan melakukan penilaian atau asesmen pembelajaran pada proses pembelajaran yang dilakukan. Kewenangan ini diberikan kepada guru untuk secara leluasa bagaimana melakukan asesmen baik sumatif maupun formatif. Nah, keduanya merupakan jenis asesmen yang
berorientasi pada hal yang sama, yakni bagaimana asesmen ini berfungsi untuk melakukan perbaikan pembelajaran. Tetapi bedanya, kalau yang formatif ini melakukan perbaikan pembelajaran pada materi-materi di dalam pembelajaran, apakah siswa mencapai pembelajaran itu, kemudian kalau belum, harus bagaimana guru melakukan refleksi perbaikan pembelajaran pada penguasaan materi yang sedang diajarkan. Tetapi pada fase tertentu, sumatif itu untuk melihat apakah seluruh materi dalam satu capaian pembelajaran tertentu, apakah siswa itu menguasai atau tidak, sudah mencapai target yang sudah ditetapkan atau tidak, untuk menentukan bagaimana guru bisa melanjutkan materi pada capaian atau tujuan belajar selanjutnya atau tidak. Tapi kedua-duanya berfungsi untuk melakukan perbaikan pembelajaran. Nah, ini yang menjadi titik tekan bagi guru, bahwa kedua-duanya sejatinya adalah tujuan asesmen pembelajaran itu berorientasi untuk melakukan perbaikan pembelajaran. Sobat pelatihan yang dirahmati oleh Allah, selanjutnya dalam asesmen formatif tadi itu ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama terkait bagaimana pelibatan peserta didik. Peserta didik perlu dilibatkan dalam proses asesmen formatif ini. Bisa dilakukan dengan penilaian diri, kemudian penilaian antar teman, dan kemudian bagaimana nanti peserta didik untuk fungsinya adalah guru bisa melihat tentang apa yang dilakukan, apakah ini sudah sesuai dengan menurut peserta didik. Ini penting ketika asesmen formatif. Yang kedua adalah perlu dilihat tentang bagaimana sesungguhnya asesmen formatif ini menekankan pada perhatiannya tentang kemajuan penguasaan dalam berbagai ranah. Tiga ranah afektif, kognitif maupun psikomotorik. Sobat pelatihan yang dirahmati oleh Allah, yang kedua terkait dengan asesmen sumatif. Ada tiga hal yang bisa jadikan pemahaman kita terkait dengan asesmen sumatif. Yakni yang pertama, ini berfungsi untuk sebagai alat ukur untuk mengetahui capaian hasil belajar, baik itu dalam lingkup materi atau dalam TP, maupun dalam akhir semester, maupun pada akhir tahun pembelajaran. Nah, ini fungsi asesmen sumatif ini untuk melihat apakah peserta didik sudah menguasai materi-materi yang diajarkan, dilihat mulai dari tujuan pembelajaran, akhir semester, dan akhir tahun pelajaran. Yang kedua, asesmen sumatif ini juga berfungsi untuk melakukan konfirmasi dengan target capaian yang sudah ditetapkan oleh guru pada awal semester atau awal dalam mendesain pembelajaran. Jadi apakah dalam target-target yang ditetapkan itu siswa sudah menguasai atau belum? Sehingga penting sekali di awal pembelajaran guru sudah menentukan tentang kriteria atau target yang ditetapkan untuk masing-masing capaian atau tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah berfungsi untuk melakukan evaluasi. Apakah pembelajaran ini yang dilakukan oleh guru dan peserta didik ini sudah memenuhi tentang capaian-capaian yang ditetapkan atau belum? Maka guru melihatnya tidak hanya satu aspek saja dalam fungsi asesmen sumatif ini, yakni mulai dari bagaimana penguasaan peserta didik, kemudian bagaimana media, metode yang dilakukan, dan bagaimana aktivitas yang lain. Seluruh proses kegiatan belajaran itu akan dilihat dan sebagai bentuk evaluasi pembelajaran secara utuh. Ini adalah fungsi yang ketiga asesmen sumatif. Sobat pelatihan yang dirahmati oleh Allah,
Yang selanjutnya ada beberapa hal yang dalam pelaksanaan asesmen formatif ini penting untuk diketahui guru, bahwa dalam asesmen formatif itu dilakukan secara terus-menerus oleh guru dalam mencapai setiap materi-materi dalam sebuah tujuan pembelajaran. Ini yang penting untuk dipahami oleh guru. Yang kedua, bagaimana guru diberikan kewenangan yang sangat luas untuk melakukan berbagai macam teknik penilaian atau asesmen, disesuaikan dengan hasil asesmen awal atau materi-materi yang diajarkan. Yang ketiga, bagaimana asesmen formatif ini akan memberikan umpan balik. Poin yang paling penting adalah bagaimana proses asesmen ini bisa memberikan guru untuk merefleksi pembelajarannya. Dan yang keempat adalah, yang paling penting di sini adalah asesmen formatif ini itu nanti harus berorientasi pada perubahan. Jadi pada proses pembelajaran yang sejatinya adalah bagaimana guru tidak hanya terjebak kepada teknik untuk menyusun atau menentukan dengan label-label tertentu atau penguasaan tertentu atau dengan nilai-nilai tertentu, tapi ini lebih kepada bagaimana siswa ada perubahan dalam sesuai dengan target yang ditentukan. Bukan hanya teknik untuk bagaimana menilai, tetapi bagaimana proses pembelajaran itu memang benar untuk melihat tentang bagaimana peserta didik mengalami secara baik kognitif, keterampilan maupun sikap mengalami perubahan secara signifikan sesuai dengan target tujuan pembelajaran yang sudah ditentukan. Yang keempat adalah tentu penting bahwa asesmen formatif ini nanti dalam pelaksanaannya memberikan informasi yang terbuka, yang sebenar-benarnya, karena ini sebagai titik awal guru maupun orang tua peserta didik untuk melihat tentang proses pembelajaran ini sudah sesuai dengan target capaian yang sudah ditentukan pada awal pembelajaran atau belum. Sobat pelatihan yang dirahmati oleh Allah, pada pelaksanaan asesmen sumatif ada beberapa hal yang juga perlu kita lihat. Yang pertama adalah hasil dari asesmen sumatif ini sebagai bahan akhir nanti untuk melakukan laporan hasil belajar siswa. Ini yang penting untuk asesmen sumatif. Dan yang kedua adalah bisa memberikan umpan balik meskipun data yang diambil dalam asesmen sumatif ini adalah hasil setiap capaian tahapan-tahapan tertentu yang sudah ditentukan. Tetapi ini dalam kurikulum Merdeka ada tekanan yang berbeda. Siswa meskipun sudah dilakukan asesmen sumatif, masih dikasih kesempatan untuk dilakukan perbaikan pembelajaran. Contoh misalnya, ketika dalam satu penyelesaian pada satu TP tujuan pembelajaran, siswa ada yang belum menyelesaikan, ini masih tetap akan melanjutkan bersama dengan rombongan belajar yang lainnya untuk mempelajari tujuan pembelajaran berikutnya. Tetapi siswa ya ini nanti masih akan dikuatkan terkait dengan tujuan belajar yang belum terselesaikan. Nah, ini yang membedakan kurikulum Merdeka. Tidak hanya pada TP, tetapi ini bisa juga berlaku untuk penilaian semacam penyelesaian pada akhir semester misalnya. Pada akhir semester misalnya ini ada 5 TP yang harus diselesaikan guru dalam satu semester. Ini nanti ketika pada akhir semester dilakukan asesmen sumatif, kemudian ada beberapa peserta didik, siswa yang belum mencapai TP itu, maka siswa bisa melanjutkan semester yang selanjutnya, tetapi bukan berarti beberapa tanggungan TP yang belum terselesaikan nanti
kemudian ditinggalkan, tidak, tetapi nanti di semester selanjutnya masih menjadi tanggungan untuk bisa diselesaikan pada semester selanjutnya. Ini fleksibilitas dalam kurikulum Merdeka. Siswa sangat menjadi konsentrasi, menjadi titik tekan bagi guru untuk melihat tentang kemampuannya, karena setiap siswa memiliki kecepatan belajar yang berbeda-beda. Maka boleh saja anak melanjutkan pada semester selanjutnya, tetapi TP yang belum terselesaikan nanti akan dipelajari pada semester selanjutnya. Tetapi kalau memungkinkan, pada semester selanjutnya bisa diintervensi, maka guru bisa melakukan penguatan-penguatan untuk mencapai TP yang belum diselesaikan dalam semester sebelumnya. Dan yang ketiga, dalam penilaian atau asesmen sumatif ini, guru diberikan keluasan untuk menggunakan berbagai macam teknik asesmen yang sebenarnya sama dengan asesmen formatif secara teknis, tetapi tujuannya yang berbeda antara asesmen sumatif dan asesmen formatif. Sobat pelatihan yang dirahmati oleh Allah, banyak teknik yang bisa dilakukan, yang bisa dipilih oleh guru sesuai dengan karakteristik materi maupun peserta didik, yakni ada teknik observasi, ada performance test atau penilaian kinerja, ada tes tulis, ada tes lisan, portofolio, dan ini saya kira pada kurikulum sebelumnya guru sudah sangat familiar dengan ini. Sobat pelatihan yang dirahmati oleh Allah, adapun instrumen asesmen itu juga beragam, yang guru juga bisa memiliki keluasan kewenangan untuk menggunakan sesuai dengan materi maupun peserta didik, baik dengan instrumen yang berupa rubrik penilaian atau asesmen, bisa menggunakan checklist, bisa menggunakan catatan anekdot, maupun juga grafik perkembangan. Sobat pelatihan yang dirahmati oleh Allah, kita sudah mempelajari tentang bagaimana prinsip asesmen pembelajaran. Semoga apa yang kita pelajari ini bisa bermanfaat. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.